Hai sobat, kita jumpa di Kampung Lempeni, RW 2, Kelurahan Ditatrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Lingkungan yang bersih, asri, penuh inovasi. Penasaran? Yuk kita lihat. Selamat sore ibu-ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bersih, api, luar biasa. Alhamdulillah. Bersih, api, luar biasa. Ibu-ibu gimana ini? Aduh, ini banyak banget ini. Ada kreasi ibu-ibu. Setiap hari-harinya ibu bikin keset seperti ini. Ini bikin bunga-bunga. Dari apa ini bu? Dari kresek bekas kenduri itu. Iya, biasanya kita kan banyak. Kalau misalkan bapak-bapak gendang kenduri, itu biasanya kreseknya kan dibuang. Tapi sayang. Nah, ini kresek itu bisa dibuat bunga-bunga cantik seperti ini. Hasilnya selain bisa kita nikmati indahnya, kita juga bisa menambah income keluarga. Kan gitu tuh ibu-ibu. Di RW 2 ini juga beragam ada inovasi, salah satunya adalah PAH, pemanen air hujan. Air hujan ini bisa kita alirkan ke kolam sebagai tempat untuk pemeliharaan ikan. Selain itu kita bisa juga sebagai hidroponik, jadi ini bisa penanaman kangkung dan sebagainya. Sehingga air hujan tidak terbuang dengan sia-sia. Sahabat, ini kita di RW 2 juga ada pupuk organik cair. Ini salah satu pembuat dari pupuk organik cair. Ibu, gimana caranya kita bikin pupuk organik cair? Ini merupakan pupuk organik cair dari daun kelor.
daun kelor. Bahannya 1 kilo daun kelor dicampur dengan 5 liter air leri. Air leri itu air cucian gelas. Kemudian dicampur dengan Yakult, 5 buah Yakult, difermentasi ya. Ini sama gula pasir, gula merah. Kemudian di blender dijadikan satu semua. Sedap banget baunya. Diendapkan selama 10 hari. Setiap hari dibuka ya untuk membuang gas. Membuang gasnya itu. Ini ya Ibu. Makanya RW2 itu tanamannya subur. Halo, kita sudah nyampe di bank sampah kita, Bank Sampah Samdita di RW2. Kita bisa bicara dengan Ibu Suci selaku pengurus bank sampah. Monggo Ibu Suci. Ya, terima kasih Bu RW. Tujuan Bank Sampah Samdita adalah ingin memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sampah yang baik dan benar, sehingga sampah yang awalnya hanya bisa menjadi dibuang, kini bisa menghasilkan rupiah bagi masyarakat. Karena melihat kenyataan di sekitar, banyak masyarakat, khususnya ibu-ibu yang suka membuang sampah sembarangan. Proses bank sampah pada umumnya seperti bank sampah yang lainnya, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dan untuk melihat hasil daur ulang bank sampah, nanti kita bisa melihatnya di RT2. Banyak sekali kreativitas dan macam-macam hasil dari daur ulang sampah, terutama dari sampah plastik. Untuk hasil tabungan kita kelola untuk disimpan pinjamkan kepada nasabah Bank Sampah Samdita dengan peraturan yang sudah disepakati bersama. adalah Bapak RT kita, Ketua RT 3 yang guyup, yang selalu rukun dan bisa membina warganya yang top markoto. Bapak RT kita lihat, ini adalah komposer. Komposer ini adalah daun-daunan yang sudah ada di ya, ini salah satu komposer yang banyak daun-daunnya. Ini nanti bisa menjadikan kompos untuk menyuburkan tanah dan menambah vitalitas tanaman. Ini adalah kulit mana termasuk juga kulit cair.
Di era pandemi seperti ini, di RW 2 hampir tiap rumah memiliki tempat cuci tangan. Nah, air tempat cuci tangan ini mengalir airnya langsung ke biopori. Di samping biopori ini berfungsi sebagai peresapan air, juga berfungsi sebagai kompos, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah di area RW 2. Inovasi apa lagi ini? Berbagai macam inovasi yang ada di RW 2. Coba kita tengok. Nah, ini adalah barang bekas yang bisa dimanfaatkan sebagai pot-pot bunga. Yuk kita masuk. Ini adalah tempat pembibitan. Di sini aneka pembibitan sayuran, ada sawi, pembibitan seledri, pembibitan bawang, ada lagi pembibitan kangkung. Nah, dari sini kita bisa meningkatkan ekonomi warga. Ini adalah di Pawon Urip RW 2 RW 3. Ini adalah salah satu budaya kita, yaitu budaya lele. Ini adalah salah satu inovasi pemanen air hujan yang bisa dijelaskan oleh Bapak Nanda. Monggo silahkan. Cara penjenak air hujan kita pakai media batu kerikil, hijau, pasir silika, batu zeolit, batu kerikil. Media tersebut untuk peresapan air hujan dari drum langsung kita alirkan ke drum yang lebih kecil. Dan air hujan tersebut tertampung di drum penyaringan dan inilah hasilnya, air lebih jernih. Sedekah sampah adalah salah satu inovasi dari bank sampah di mana warga menyumbangkan ke lingkungan, yaitu berupa sampah plastik seperti ini dan juga bisa berupa sampah kertas seperti ini. Ini adalah salah satu hasil kreasi warga, di mana ini adalah
bunga keladi baret yang terbuat dari kresek bekas. Dan ini daun-daunnya pun berasal dari kresek bekas yang hampir seperti aslinya. Dan ini adalah varigata. Varigata ini seperti janda bolong kalau memang orang bilang. Nah, ini sangat mahal kalau yang aslinya, tapi berhubung ini adalah persis seperti aslinya dari kresek bekas juga. Nah, ini lagi yang lebih cantik lagi, ini namanya Miana. Nah, bunga cantik Miana ini lagi digandrungi oleh warga. Dan salah satunya ini, ya coba kita lihat lagi. Nah, ini adalah tas. Dimana tas ini berasal dari tutup botol. Dan ini tas yang berasal dari lipatan-lipatan kalender bekas. Yang semuanya tidak mengurangi keindahan tas. Kesemuanya ini adalah menambah income keluarga. RW 2 dikenal sebagai Kampung Lempeni. Ini adalah pembibitan lempeni, di mana lempeni ini sangat bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, terutama masyarakat RW 2. Nah, dari daun lempeni ini kita bisa mengkreasikan fungsi daun lempeni untuk kesehatan keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Nah, ini adalah hasil kreasi warga, di mana lempeni ini bisa untuk meningkatkan ekonomi warga. Daun lempeni sangat berkhasiat untuk kesehatan kita. Dapat menyembuhkan segala macam penyakit, antara lain menambah stamina, mencegah penyakit tumor, anti kanker, dan lain sebagainya. Caranya gimana? Ya kita rebus daunnya, kita minum. Nah, dengan demikian kita bisa sehat dong. Kita beralih ke pupuk organik padat. Ini dari cangkang telur, Bu ya. Nah, cangkang telur ini bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Monggo, Bu Asri, bisa dijelaskan? Cangkang telur kita cuci bersih sampai lendirnya habis. Habis itu kita jemur. Lalu kita tumbuk sampai sehalus mungkin. Setelah itu, kalau sudah halus, kita taburkan ke tanaman. Pupuk organik yang terbuat dari cangkang telur ini sangat bermanfaat sekali buat tanaman. Apalagi kalau misalkan kita memberikannya di tiap area tanaman. Di samping menambah vitalitas tanaman, juga sebagai pengomposan yang sekaligus menyuburkan tanah, juga mempercepat pertumbuhan dan mengurangi hama. Di samping itu bisa menjauhkan kucing dari area tanaman. Hasilnya tanaman akan tumbuh subur dan sesuai dengan keinginan kita. Sobat, kali ini saya akan melangkah di RT 1. Ini adalah salah satu karya warga. Kita memanfaatkan bahan bekas yang terbuat dari botol air mineral. Dari botol air mineral ini diinovasi menjadi salah satu plakat, di mana ini plakat ini ada bertuliskan masuk kawasan RT 1 RW 2 Kelurahan Dotunan. Dan tulisan ini terbuat dari serabut kelapa. Ini warga dari RT 1 RW 2 Kelurahan Dotunan. Jadi yang kami tampilkan ini produksi dari warga RT 1. Jadi yang biasa ibu-ibu jual
di pasar, dititip-titipkan di pedagang-pedagang. Nah, ini contohnya kue tradisional, ada kue pasar. Jadi ada lato, ada kocur, ada negosari, ada mendut. Nah, ini peyek, ini ada susu kedelai, ini ada sinom. Nah, kebetulan juga di RT 1 ini memproduksi tas ini. Nah, ini juga menerima pesanan baju silat, baju olahraga pencak silat. Jadi ini sabuk-sabuk. Nah, jadi bisa pesan baik tas maupun baju silat, juga kue-kue, juga minuman ya. Yang kami tampilkan semua ini bisa Bapak Ibu pesan. Kalau langsung bisa ada di pasar, karena ibu-ibu menjualnya di pasar, karena kami dekat dengan pasar. Jadi kalau mau beli banyak untuk rapat atau apa, ibu bisa pesan sebelumnya. Tas juga bisa pesan. Ini. Memasuki kawasan Karambah di RW 2. Salah satu inovasi warga untuk memanfaatkan sungai sebagai karambah, salah satunya adalah untuk memelihara ikan, baik ikan gurami, ikan lele, ikan tombro, dan sebagainya. Dari sini kita bisa memanfaatkan sungai untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Di samping hobi, sungai ini juga sebagai tempat wisata. Jadi kalau misalkan keluarga kita lagi capek-capeknya atau mungkin lagi nyantai, kita bisa menikmati lingkungan kita, terutama di sungai. Nah, di sepanjang sungai ini banyak tanaman-tanaman hias, tanaman bonsai, dan sebagainya. Ini bisa mengembangkan hobi kita dengan mengareakan tanaman-tanaman yang sangat memanfaatkan untuk keindahan alam. Ini ada tabula pot, di mana buah bisa kita tanam dalam pot. Nah, di sungai ini banyak inovasi, terutama ada logo Elbir, lingkungan bersih, indah, dan rapi, juga dengan mengembangkan area proklim dengan membangun bangunan yang lebih tinggi dari kawasan, sehingga dengan demikian kita terhindar dari bahaya banjir.